Masa iya keluarga gue semuanya mayoritas guru, kok gue ikut guru juga gitu. Tantangan baru berarti ya? Tantangan baru, makanya gue pertama kali, gue nggak ngerti teknologi sama sekali, gue nggak tahu apa itu teknik informatika, ilmu komputer itu seperti apa, ya gue makanya nyoba tantangan itu dan alhamdulillah. Bisa berarti ya? Berarti jago juga berarti? Enggak juga sih. Oh. Oke, balik lagi di Okam, obrolan kampus. Kali ini di episode 3, gue bareng sama siapa? Nama gue Dikyun Padat Hermansyah. Kuliah di mana? Gue kebetulan kuliah di Unsika. Unsika jurusan apa nih? Jurusan gue di Fakultas Ilmu Komputer, kebetulan prodinya Teknik Informatika. Oke, kali ini kita akan bahas Fakultas Ilmu Komputer Unsika. Ada apa di Fakultas Ilmu Komputer Unsika? Tonton sampai akhir, oke? Oke nih Dik, sekarang tuh lagi sibuk apa Dik sekarang? Gue kebetulan sekarang berhubung gue semester 8 Ya. Gue lagi sibuk-sibuknya bikin proposal untuk persyaratan menuju kelulusan gue. Iya. Udah proposal berapa Dik? Proposal kebetulan udah sidang? Sidang kebetulan udah bulan kemarin, cuman sekarang masih terkendala di revisi dulu. Revisi. Iya. Masuk ke Unsika gitu ya. Kenapa bisa masuk jurusan Fasilkom? Kenapa gitu? Alasannya apa? Yang pertama alasan gua masuk Unsika dulu ya. Iya. Itu hoki-hokian sih. Oh, hokian. Menurut gua hoki-hokian gitu karena awal daftar itu gua sebetulnya nggak ke Unsika. Oh, nggak ke Unsika awalnya. Nggak ke Unsika gua. Cuman setelah melalui beberapa jalur pendaftaran SNMPTN, Ya. SBMPTN, itu kebetulan gua apes gue nggak lulus sama sekali di universitas yang gue pengenin gitu kan. Terus tapi di Unsika masukin juga nggak di SBM kayak gitu? Nggak. Kebetulan di Unsika gue nggak masukin. Terus berhubung ada informasi dari tetangga yang kebetulan kuliah juga di Unsika, ada nih seleksi mandiri di Unsika gitu. Coba aja lu daftar katanya. Oke, gue coba daftar tuh, gue masuk seleksi mandiri kan. Dan gue hoki di situ. Hoki, masuk berarti lewat jalur mandiri. Iya. Kalau boleh tahu nih, berarti kan pertama kan SNM dulu kan ya? Nah, kalau boleh tahu tuh pilihan pertama apa tuh di SNM tuh? Pilihan pertama gua itu Unpad. Unpad, jurusan keguruan. Keguruan? Iya. Ya. Soalnya kenapa gua mau masuk keguruan? Gua meneruskan tradisi keluarga gua sih sebetulnya, karena keluarga gua mayoritas guru. Nah, kan sekarang kan ngomong mau tradisi keluarga kan ya keguruan. Iya. Tapi kenapa ketika daftar di Unsika Fasilkom? Nah, di situ kendalanya. Karena di keguruan dari situ gue mikir lagi, gue harus ada yang beda nih dari gue gitu. Masa iya keluarga gue semuanya mayoritas guru, kok gue ikut guru juga gitu. Tantangan baru berarti ya? Tantangan baru, makanya gue pertama kali gue nggak ngerti teknologi sama sekali, gue nggak tahu apa itu teknik informatika, ilmu komputer itu seperti apa, ya gue makanya nyoba tantangan itu dan alhamdulillah bisa berarti ya? Berarti jago juga berarti? Enggak juga sih. Sekarang gini, kalau di Unsika tuh masuk ada jalur apa aja kalau di Unsika tuh? Kebetulan di Unsika itu ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Yang pertama, yang pastinya SNMPTN. Ya pasti ada. Yang kedua ada SBMPTN, dan Unsika itu sendiri itu menyediakan seleksi mandiri. Itu untuk harusnya sih yang gue tahu ya, seleksi mandiri itu dikhususkan untuk orang-orang Kerawang. Iya. Gitu makanya, ada info, gue masuk, gue daftar. Tapi sebenarnya kalau misalkan mandiri ya, setahu gue gini kata mandiri tuh kalau misalkan Kerawang kan yang mandiri buat lokal kan ya. Iya. Nah, katanya yang termasuk lokal tuh Purwakarta, ya, Subang, Karawang, Bekasi, Bogor. Iya. Purwasukasi. Ya, Purwasukasi kan. Nah, untuk masalah biaya UKT sendiri berapa itu? Kalau di fakultas gua ya, itu ada golongan-golongan sih di Unsika, ada golongan 1 sampai golongan berapa? 8 kalau nggak salah. Dan kebetulan dari setiap fakultas itu beda-beda. UKT-nya beda-beda. Dan di Fasilkom itu sendiri itu dapat UKT minimal yang paling kecil itu 6 juta. 6 juta paling kecil. 6 juta. Paling besar itu hampir ke 7 jutaan lah. 7 juta. Berarti itu apa UKT 6 juta sampai 7 juta tuh udah mencakup semua? Udah. Nggak ada bayar-bayar lagi? Nggak ada. Untuk UKT itu nggak ada bayaran apapun. Praktek dan segala macam itu udah nggak ada. Udah free lah ya? Udah free semuanya. Nah, untuk belajarnya sendiri gitu, gimana sih belajarnya? Kuliah Fasilkom tuh gimana? Belajar ada apa aja, ngapain aja? Sebetulnya kalau dibilang belajar sih
kita belajar Hmm. sama ya gitu ya, belajar pada umumnya sama fakultas-fakultas lain. Cuma yang membedakan itu Apa? Fakultas Ilmu Komputer ini ada sedikit perbedaan, yaitu ketika kita ingin belajar ilmu komputer, nah itu ada bagian-bagian. Yang pertama ada programming. Programming itu kita bisa membuat aplikasi, kita bisa membuat startup dan segala macamnya. Yang kedua ada jaringan. Jaringan itu ya kayak semacam kita mengetahui jaringan IP, address dan segala macamnya, itu bisa buat masang wifi sendiri, itu contoh kecil buat diimplementasikan di sini gitu. Yang ketiga ada multimedia. Multimedia bisa dibilang kayak bisa bikin desain grafik, video, animasi dan segala macamnya gitu. Itu berarti maksudnya penjurusan atau bukan? Itu kalau penjurusan itu ada dua. Ada itu dua. teknik informatika, dan kebetulan ada prodi baru adik gue sendiri, yang itu teman-teman gue yang sama senior-senior gue yang memperjuangkan prodi ini, sistem informasi. Udah berarti udah ada. Udah ada. Kebetulan tahun kemarin PKKMB itu baru disahkan yang namanya prodi sistem informasi. Berarti baru ada satu angkatan ya? Iya, sistem informasi baru ada satu angkatan. Nah, yang menarik kuliah di Fasilkom Unsika dengan Fasilkom di kampus lain itu apa? Kira-kira ada gak? Yang menarik di Fakultas Ilmu Komputer Unsika itu menurut gue tuh kekeluargaannya, Bang. Organ. Ya, karena dari awal gue masuk ke Fakultas Ilmu Komputer itu selalu dididik untuk mempererat tali kekeluargaan. Nggak ada senioritas dan nggak ada junioritas. Semuanya sama keluarga. Ketika ada yang membutuhkan bantuan terkait pelajaran, terkait apapun itu, ya kita harus bantu. Ya. Gitu. Kalau itu kan dari segi pertemanan ya. Iya. Kalau dari segi kampusnya, Kalau segi kampusnya yang menarik itu apa ya? Kayak ada apa? banyaknya konflik sih menurut gua. Ya, karena di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri itu banyak konflik-konflik yang sekiranya nggak penting menurut gua. Konflik kayak gimana contohnya? Nah, contohnya gini. Kayak semacam sebuah kebijakan, jadi kayak aspirasi-aspirasi dari mahasiswanya itu bertolak belakang gitu sama apa yang mahasiswa aspirasikan, terus dengan kebijakan fakultas yang diturunkan itu nggak sesuai. Oh. Jadi nggak memenuhi hak-hak mahasiswanya itu. Berarti menurut lu itu unik? Unik menurut gua, karena ya kalau nggak unik ya kita belajar aja biasa gitu. Kita masuk kelas pulang, belajar ngoding dan segala macam, bikin desain grafis, kita belajar jaringan, pulang. Nah, lalu ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa, nah untuk Diki sendiri itu ngapain? Nah, kebetulan gue Kalau itu tidak sesuai. ikut Ormawa kan ya. Ya. Ormawa organisasi kemahasiswaan gitu kan. Nah, kebetulan gue di bagian aspirasi. Gue langkah awal yang gue ambil itu yang pertama, gue nanya-nanya nih, lu ada keluhan nggak buat fakultas, lu ada keluhan nggak buat pembelajaran, lu ada keluhan nggak terkait kenyamanan lu belajar di fakultas. Ternyata ada. Gue bikin kuesioner. Nah, sebelum bikin kuesioner, gue rapat dulu sama pimpinan-pimpinan tuh yang ada di Ormawa tuh, yang ada di Fasilkom tuh. Ini ada aspirasi buat mahasiswa, dari mahasiswa buat fakultas, ini mau diapain? Kita mau diem aja apa kita memperjuangkan hak kita? Ya. Menurut gue itu langkah awal gue. Kan kalau misalkan yang tadi diomongin kan ya, berarti kan lu kan aktif kan ya di organisasi. Nah, ikut organisasi apa aja tuh di kampus tuh? Kebetulan gue di kampus, ya alhamdulillah sih dari semester 3 gue ikut organisasi Badan Legislatif Mahasiswa. Ya. Kebetulan cita-cita gue sendiri, gue mau jadi anggota DPR. Gitu. Jadi, ini ada jalan nih buat gue nih, buat ya setidaknya kenal dulu lah legislatif itu seperti apa sih gitu. Disinilah gue mencoba pengalaman baru gitu. Di situ. Nah, kan kalau misalkan dengar dari tadi kan omongan lu kan ya Tika, mau jadi anggota DPR nih. Tapi kenapa masuknya Fasilkom? Kan kalau misalkan DPR kan lebih cocok masuk ke ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Kenapa? Ya menurut gua ketika kita mau jadi anggota dewan atau anggota DPR ya, itu nggak semuanya pure lulusan dari fakultas ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Jadi buat semuanya pun mau dari fakultas manapun bisa menurut gua. Jadi selagi kita bisa dan selagi kita mau belajar, ya itu bisa. Apapun ada jalannya. Belajar tuh emang nggak harus dari dalam kelas ya. Iya, gitu. betul. Sekolah alam namanya. Nah, kalau misalkan tadi kan ngedenger nih ya cerita bahwa mau mobilisasi mahasiswa kan ya, berarti kan aktif di organisasi kan. Nah, ikut Ormawa apa aja nih kira-kira? Ya, gue kebetulan masuk Ormawa di Badan Legislatif Mahasiswa. Dan di BLM. Iya.
Terus? Dan kebetulan gue komisi C gitu. Komisi Jadi C. bagian aspirasi, dan gue pertama langkah awal gue itu ya gue nanya dong ke mahasiswa, lu ada kendala nggak di fakultas, ada kendala nggak terkait kebijakan, ada kendala nggak terkait kenyamanan di kampus, ada kendala nggak terkait sarana prasarana, dan ada kendala terkait apapun itu yang sekiranya hak lu belum terpenuhi di kampus atau di kelas. Menurut lu nih Rika, antara mahasiswa yang ikut Ormawa sama mahasiswa yang bisa dibilang kupu-kupu, itu apakah ada berpengaruh terhadap lingkungan pertemanan? Kalau lingkungan pertemanan nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh Iya. untuk di Fasilkom sendiri? Kalau di pasar tersendiri itu nggak berpengaruh, cuman yang membedakannya itu nanti ketika kita sudah lulus atau ketika kita berada di luar kampus atau berada di luar fakultas, itu mayoritas kita lebih banyak bisa berinteraksi terhadap mahasiswa yang lainnya. Itu sih plusnya dari orang-orang yang ikut organisasi gitu. Apa BLM doang, ikut BLM doang? Enggak. Ada Itu apa- di ada apa internal lagi? kampus. Kalau di eksternal ya kebetulan gue masuk PMI. PMI. Iya, Di PMI jadi apa? Mahasiswa Islam Indonesia, dan kebetulan Divisi apa tuh? Waktu masa jabatan kemarin ya alhamdulillah gue dipercaya sebagai ketua divisi dalam bidang eksternalnya. Eksternalnya. Iya. Bisa dijelasin nggak itu bidang eksternal tuh maksudnya kayak gimana? Jadi di bidang eksternal itu kita mengadakan acara kayak silaturahmi terhadap rayon-rayon lain. Jadi kalau di PMI itu ada yang namanya rayon. Rayon itu kayak istilahnya kayak nama di fakultasnya itu. Kayak ada rayon FEB, rayon FKIP, rayon fakultas hukum gitu. Dan di gua sendiri itu adalah rayon cybercom. Kenapa nggak rayon Fasilkom? Karena ada sejarah bahwasanya dulu itu Fakultas Ilmu Komputer itu bersih dari yang namanya organisasi eksternal. Makanya dari sumber-sumber terdahulu sejarahnya itu gue bakal menghidupi PMI dan gue akan majuin Fakultas Ilmu Komputer, tapi nggak ngebawa-bawa nama kampus Fasilkom, nggak ngebawa-bawa nama Fasilkom, apa namanya Cybercom. Nah, itu dari sejarah yang ada. Sampai biasa kan setiap wilayah kan pasti ada ininya ya, perkumpulan mahasiswanya ya kan ya? Ada. Apa itu namanya? Namanya IKMACI. Jadi IKMACI itu Ikatan Keluarga Mahasiswa Cilamaya. Dimana IKMACI ini ya kita membantu apapun yang masyarakat butuhkan, yang setidaknya kita bantu. Jadi ketika contoh kasus waktu kemarin itu ada yang puting beliungnya, minimal kita bantu sumbangan, kita memberikan sembako, kita bantu untuk membersihkan atau menata ulang gitu rumah-rumah yang terkena bencana gitu. Kita membantu, kita meng-up, kita mempublis ke media terkait apa yang sedang terjadi di Cilamaya gitu, dan kita apa langkah lanjut yang akan kita laksanakan gitu. Seperti itu sih intinya, kita meng-up dalam segi bidang sosial, pendidikan, keagamaan gitu di KMC sendiri. Termasuk jika ada orang Cilamaya ingin masuk Unsika kan bisa ngebantu juga ya? Nah, itu peran fungsi IKMAC itu ketika ada orang Cilamaya yang sedang kuliah, misalnya mau masuk kuliah nih di Unsika. Nah, itu bisa kita fasilitasi gitu. Contohnya setiap tahun alhamdulillah udah jalan 3 tahun ini, setiap ada mahasiswa baru itu kita fasilitasi, kita lindungi, kita bimbing, dan kita kasih arahan segala macam untuk kalian tuh harus ngapain ketika PKKMB, kalian tuh jangan ngapain, kalian tuh harus apa, kalian di PKKMB tuh tujuannya biar apa. Dan kebetulan ya gue sendiri sih bang, ketua dari IKMACI periode sekarang gitu. Itu bagus juga IKMACI aktif ya, aktif di masyarakat, aktif di kampus untuk membantu mahasiswa baru juga, cukup bagus. Nah, lu sendiri di sini pulang pergi kampus rumah atau ngekos? Kebetulan gue ngekos. Ngekos. Ya. Nah, kalau misalkan ngekos biasanya biaya hidup berapa nih? Dari bayar kosan, makan, jajan, bensin? Itu tergantung kebutuhan sebetulnya, cuman berhubung dari setiap mahasiswa kan yang ngekos, yang include makan dan segala macamnya, terus juga buat bensin dan segala macamnya, itu pastinya mempunyai budget yang berbeda-beda. Tuh, dan dari gue sendiri itu kebetulan dikasih sama orang tua itu sebulan full buat makan dan segala macamnya, ngekos dan segala macamnya lainnya itu 1 juta. 1 juta itu cukup nggak cukup? Harus cukup. Nah, untuk kosan sendiri 1 bulannya itu berapa? Bulanan apa tahunan? Kalau di gua itu bulanan. Bulanan. Iya. Berapa itu 1 bulannya? Kebetulan gua ngekos berempat. Jadi di sini itu gua ngekos per bulannya 800. Jadi berempat. Nah, itu ada keringanan dong buat biaya hidup gua. Pasti. Jadi per orang itu ada 200 ribuan.
itu lumayan lah, sisa-sisanya buat beli makanan segala macam itu bisa cukup lah. Cukup berarti ya. Iya. Berarti masih terbilang murah ya hidup di Karawang ya, terutama kuliah di Unsika masih terhitung murah berarti ya. Kalau terhitung murah sih gimana biaya hidup kita, Iya, memang balik lagi gimana ditanya gaya ya. hidup sih, iya. Jadi ketika kita hidup mewah ya mau uang segimana besar pun, sebesar apapun ya itu masih kurang dan bisa terbilang hidupnya ya kurang-kurang aja. Tapi kalau kita hidup ya apa adanya, kita ada ini ya kita kayak gini ya udah gitu, ya itu bisa dicukup-cukupi gitu. Emang terkadang sih yang besar tuh gengsinya ya. Nah gitu, jadi gengsi itu penyakit penyakit buat manusia gitu. Maka di situ juga harus kita pinter-pinter cari teman juga kan. Nah, gitu. Karena rezeki yang baik bukan cuma uang yang banyak, tapi Nah. teman yang baik pun itu udah menjadi rezeki buat kita. Benar sekali. Nah, ini udah ada di pertanyaan terakhir ya Nika. Kira-kira buat lu sendiri apa ada yang bakal disampaikan buat yang nonton gitu? Atau mungkin ada orang yang berminat masuk Fasilkom gitu? Oke, buat teman-teman yang lagi nonton ini, gue cuma mau nitip pesan, kejar ilmu kemanapun, jangan pernah malu lu jadi mahasiswa. Apapun yang lu hasilkan, itu lu harus puas dengan apa yang udah proses yang lu alamin gitu. Terus selanjutnya, lu nggak usah malu sama titel lu sebagai mahasiswa gitu, karena mahasiswa itu di masyarakat itu dipandang sebagai orang yang paling bisa segalanya. Bahkan pengalaman gua pun di KKN itu mahasiswa ketika ditanya sama masyarakat nggak tahu, kok mahasiswa nggak tahu? Nah ini sebagai peran fungsinya mahasiswa itu, yang pertama nggak cuma agent of change buat masyarakat gitu, agent of change buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita ada perubahan apa gitu di diri kita sendiri, kita mau berubah lebih baikkah apa mau berubah lebih burukkah, itu tergantung proses kalian mau kayak gimana, proses jalan kalian yang kalian tentukan gitu, dan apa yang kalian tanam ya itu yang kalian tuai. Jadi jangan takut buat memberontak atau mempertahankan hak-hak mahasiswa ketika di kampus, karena kita sama-sama bayar, kita belajar, dan kita pun memenuhi kewajiban kita. Tapi ketika hak-hak kita belum terpenuhi, nah di situ peran fungsinya mahasiswa itu yang diambil, yang digarisbawahi adalah berpikir kritis dan aksi nyatanya. Ya. Seperti itu sih. Berarti kurang lebihnya kayak gini ya. Kamu mau jadi mahasiswa yang bagaimana itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Iya, betul. Kamu yang menentukan. Jadi seperti itu. Mau kamu kupu-kupu, mau kamu aktif, itu balik lagi diri kamu sendiri. Oke? Sepakat. Okam episode 3 cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.